ada pertanyaan yang sangat membingungkan kami, bahkan kami itu bingung, sangat bingung. Ada pertanyaan dari orang Kristen. Orang Kristen bertanya kepada orang Islam, ya salah satunya saya. Pernah ditanyakan, semuanya saya bisa jawab. Bahkan taruhannya saya itu satu. Kalau sampean bisa menjawab pertanyaan saya akan rela keluar dari Islam. Seperti itu. Tapi kalau sampean tidak bisa menjawab pertanyaan ini, sampean harus ikut masuk Islam. Ternyata Kristen itu angkat tangan. Pertanyaan seperti ini. Cuma saya bingung, belum sempurna. Mungkin ini ketauhidan. Mungkin tauhid jenengan bisa menjawab. Di mana muka Anda? Ini. Di mana muka Anda? Setelah saya tunjuk, si Kristen bertunjuk. Ini. Oh bukan, ini pipi. Ini, oh bukan, ini dahi lah. Sampai sekarang saya belum bisa menyempurnakan pertanyaan itu. Monggo kami minta tolong kepada Gus untuk bisa menyempurnakan jawaban, karena ini berhubungan dengan ilmu tauhid. Matur nuwun, terima kasih atas ilmunya jenengan, sehingga alhamdulillah warga-warga banyak yang hadir. Karena yang banyak yang hadir, mungkin senang pengajian sampean. Dari kami, billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimaksud zikir itu tidak cukup kita ucapkan, baik secara jahar, lisan maupun secara sirri hati. Allah Allah, gak cukup, gak cukup. Jenengan harus berzikir arti secara istilah zikir tersebut. Nek secara lugat adzikru eling, ingat. Tapi secara istilah yang disebut eling, yang disebut ingat adalah kesadaran hati bahwasanya segala apapun yang terjadi, apapun tanpa kecuali, baik yang timbul dan muncul pada diri kita atau di luar diri kita, yang punya gerak, yang menggerakkan atau yang berperan hanyalah Allah. Pun nek sampun dugi mriku, ngilmu apapun iku sampean letakkan dulu. Ngilmu apapun, kalau hati sudah dikatakan berzikir dengan sebenarnya, ilmu apapun harus kita letakkan dulu. Harus kita letakkan. Kalau tidak, kita tidak mau meletakkan ilmu apapun, dunia apapun, nggak bisa. Umpama saya itu alim tentang ilmu zahiriyah, apapun itu. Ini kalau tidak saya letakkan dulu, niku mengking gandoli, itu nanti akan menggandoli saya berbuat nafi. Ini berzikir nafi itu merintangi itu nanti. Estu. Jadi semuanya harus kita letakkan dulu. Kalau kita sudah dikatakan melakukan zikir nafi, ternyata zikir nafi itu muncul dari kalimat tauhid la ilaha illa anta. Anta berarti dekat, berarti hati Anda sudah merasa dekat bahwasanya Allah itu di dalam dan di luar diri jenengan. Idza sa'alaka ya ibadi, idza sa'alaka ibadi, wahai Muhammad, jikalau hambaku tanya tentang aku, fa inni qaribun, maka jawablah, sesungguhnya saya itu dekat. Mana ya? Tadi kalau bahasa Al-Quran, itulah zat yang
suci hidup itu. Mana ya? Ini loh Pak. Ini di depan jenengan. Inilah yang laisa kamislihi syai'un. Laisa lahu kamisli syai'un. Ini. Lah, kalau kita sudah beramal menuju dan bertemu ini, maka segala ilmu apapun, segala kepunyaan kita apapun, baik secara fisik atau non fisik, harus ditanggalkan dulu, diletakkan dulu. Umpama saya tadi alim, harus rasa rumongso alim diletakkan dulu. Umpama saya sugih tadi kaya, harus diletakkan dulu. Ini harus diletakkan. Kalau sudah ke ranah zikir nafi, akhirnya Bapak Ibu, di dalam la ilaha illa anta itu memunculkan adzikru bisiril asrar, dan itu diterangkan di dalam Al-Qur'anul Qadim. Ya, Al-Qur'anul Qadim. Disitulah nanti Allah membagi 3 kelompok, 3 tahapan. Kalau kita bicara di dalam kitab Hikam itu, 3 tahapannya itu adalah syu'aul basyirah, wa ainul basyirah, wa hakul basyirah. Dengan bahasa Indonesia, mengimani, meyakini apapun yang terjadi, itu yang berperan hanyalah Allah, karena melihat ininya. Tapi kalau kita melihat makhluknya, beda. Pasti si A, si B, si C, pokoknya makhluk. Akhirnya iya, gara-gara saya minum air, dahaga saya hilang, karena lihat makhluknya. Coba kalau melihat Allahnya, Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Semua makhluk itu yang menciptakan Allah. Wa ma ta'malun, dan apa yang muncul dan timbul dari diri makhluk sesungguhnya itu dari Allah. Jadi kita asah iman yang benar tadi, kita asah rasa yang benar tadi di segala aspek kejadian apapun. Ini kalau kita melakukan, dikatakan melakukan tindakan dzikir nafi. Dzikir nafi, proses amaliyah membersihkan iman selain Allah di dalam hati. Iki ya harus diewangi jadab dulu Pak. Harus kita itu gendeng dulu. Gendeng itu biaya gila, majnun. Bukan yang ku maksud harus majnun di pinggir-pinggir jalan, nggak tahu orang, bukan loh ya, bukan. Lawang kita itu sistemnya ikut sistemnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sistem wasilun. Artinya ya apa? Gini Pak, Allah itu akan meletakkan cahaya makrifat dalam hati seorang yang dikehendaki manakala hati seseorang selalu berzikir pada Allah. Zikir ya iling tadi loh. Ingat, kalau bukan saya yang ngaji, ingat, bukan saya yang bisa sholat, hati ingat yang bisa melaksanakan sholat terjadinya ini karena Allah.
Itu yang ku maksud zikir. Makanya tadi saya katakan, nggak cukup kita hanya berzikir secara jahri, lesan mengucapkan Allah, nggak cukup hati berzikir siri mengucapkan Allah dalam hati, nggak cukup. Harus hati ini merasakan, mengimani, meyakini bahwasanya apa yang muncul dan timbul dalam diri kita datangnya dari Allah. Itu loh yang ku maksud zikir itu di situ. Inilah tindakan nafi, tindakan zikir nafi atau tindakan pembersihan iman dalam hati selain Allah. Tadinya kita merasa yang sholat, bisa sholat. Tadinya kita merasa kita yang kuat sholat. Sekarang tidak. Dalam hati jenengan itu merasakan kehadiran Allah dalam diri jenengan yang menggerakkan jenengan. Awalnya gitu. Paham ya? Walaupun Allah yang menggerakkan bukan berarti kita bisa bergerak loh ya, sendiri, bukan. Walaupun Allah yang menggerakkan itu maksudnya bukan berarti kita bisa bergerak sendiri. Walaupun kelihatannya itu gerak kita, tapi nggak boleh kita mengatakan itu. Kita harus hati beriman itu geraknya Allah. Retok ngeluh didik ngene ku gilani wonten mriku. Siapapun kalau hati sudah muraqabah terhadap Allah, semua merasa Allah dalam diri jenengan, jenengan akan ditanamkan oleh Allah pohon yang namanya pohon kasmaran, pohon rindu. Ngerti pohon kasmaran? Pohon rindu, pohon cinta hanya pada Allah. Ini pasti, Pak. Nurun ala nurin yahdillahu linuri mayyasha. Cahaya di atas cahaya, yang dimaksud cahaya makrifat itu hanya diberikan terhadap hamba yang dikehendaki untuk menerangi jagatnya hati atau mengusir iman-iman selain Allah. Sebab tatkala hati kita masih ada iman selain Allah, maka selama itu jagat hati kita akan gelap. Ya bunayya la tusrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Surat Luqman ayat 13 apa 31 itu. Hei anak putuku, ning atimu iku jangan sampai ada iman selain Allah. Jangan kau menyekutukan Allah. Itu tadi, Pak, bentuk kita menyekutukan ada iman selain Allah. Lah niki Syekh Ibnu Athaillah mengatakan syiriknya disebut syirik sing paling halus, yaitu syirik khafi. Saking halusnya kita yang belum sampai di dalam tasawuf itu tidak tahu kalau itu termasuk babakan syirik. Ada dua, syirik jali, syirik khafi. Jali jelas, semua kita yang masih belum berilmu tasawuf paham. Oh, syirik jali berarti selain agama Islam, yang menyembah selain Allah syirik, walaupun nama ini. Lah, ini kita membahas syirik khafi yang harus kita nafikan, bersihkan dalam hati. Caranya yaitu tadi, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Dalam posisi apapun kita, dalam kondisi apapun kita, dalam beraktivitas apapun kita, hati
harus merasakan kehadiran Allah, dan Allah itulah yang maha berperan, dan Allah itulah walillahil masyriqu wal maghrib, itulah yang menguasai, yang menciptakan, yang menggerakkan segala makhluk, apa yang ada di jagat timur sampai di jagat barat, sekecil debu makhluk itu bisanya bergerak karena digerakkan oleh Allah itu. Apalagi air, apalagi kita makhluk sebesar ini, hanya Allah yang menggerakkan ini semuanya. Lah, itu loh Bapak Ibu caranya kita untuk berzikir nafi, untuk menafikan di dalam hati kita iman selain Allah. Apalagi jenengan pada waktu malam wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan, apalagi malam hari sampean mau melaksanakan zikir ini, fasjud, tunduk, kalau bahasa syariat ya tahajud kalau malam hari, fasabbih, bersihkanlah sirik-sirik khafi di dalam hati kita. Caranya bagaimana? Niki nek jenengan purun ngelampai, sampai mayoritas akan menghadapi alam gaib. Tapi jangan khawatir. Tapi aku njaluk kesepakatan terhadap jenengan yang ngelampai malam hari. Apa kesepakatannya? Jangan punya keinginan diri Anda punya karomah. Nek oke, tak terangno. Nggih? Sepakat nggih? Sebab teng mriku mesti gandolan kali karomah. Lah karomah mayoritas dijadikan manusia itu sebagai alat untuk mencari maisatu dunia, bahaya. Kalau itu ngintil, tahu ngintil ya? Akateng. Monggo. Kalau sampean yang ngintil, ini yang nggak boleh. Saya berani mengatakan ini karena saya juga terlibat tahun 2000. Sampai namanya nomor togel besok mau keluar, tahu. Sampai isi hati seseorang tamu mau ngapain dia, tahu. Karena karomah itu lewat khotir membisikkan terhadap diri kita apa yang akan terjadi. Nek oke, monggo sekaligus saya ijazahkan. S2 oke engko tengah dalan moro belok arah. Ndak nggih? Nggih, pun ngeten. Lah wong tujuan kholwat malam hari itu Pak, jenengan iku suluk bertemu Allah, mboten bertemu, tidak bertemu selain Allah. Kalau oke, gini caranya. Fasjud, sujud. Bahasa sujud iku secara syariah yang jenengan harus menaruh kepala paling bawah, bahkan lebih tinggi dari pantat. Itu maksudnya apa? Gini, di hadapan Allah kamu itu harus merasa dirimu adalah itu kuning-kuning kintir di kali loh. Apa itu? Ya itu. Walaupun jenengan itu ditokohkan masyarakat,
karena kekayaan jenengan, dihormati oleh masyarakat karena kekayaan jenengan, kedermawanan jenengan, karena ilmu sampean. Anda harus menaruh dirimu di mata Allah itu laksana seperti apa, Mang? Kotoran. Maksudnya sujud itu ada di situ. Apakah dohir saya harus sujud? Terserah, monggo. Tapi ayat yang lain Allah katakan, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Boleh dengan duduk, berdiri, wa ala junubihim, boleh dengan berbaring. Terserah. Apa yang harus sampai lakukan di situ? Bon. Kembalilah kepada keterangan di awal tadi terkait zikir nafi. Kumandangkan hatimu tidak hanya berzikir sir dalam hati Allah, diucap dalam hati, pun juga Anda harus berzikir sirul asrar, terus menerus lewat napas. Ingat, akal jangan jenengan ikutkan. Nek jenengan ikutkan mesti pusing, panas diri jenengan. Cukup di dalam hati lewat rasa. Udah. Inilah Bapak Ibu, Allah katakan dalam surat An-Nur ayat 35, nurun ala nurin yahdillahu linurihi mayyasha. Nanti jenengan akan dihadapkan, didatangkan Allah cahaya. Dengan cahaya itu tujuannya adalah untuk menghilangkan kegelapan ini. Cuman kegelapan ini maksudnya apa? Hati kita gelap itu karena ada iman selain Allah. Di situ nanti jenengan akan menghadapi alam mukasyafah. Kalau sudah lengket di situ, makanya dikatakan ahli kasyaf. Ahli kasyaf kalau kita lihat di dalam kitab hikam itu kelompok ada dua, kasaf suwari dan kasaf maknawi. Saya berharap bukan kasaf suwari jenengan. Jikalau memang di situ Allah memasukkan di dalam alam mukasyafah, makom mukasyafah, harapan saya jenengan diletakkan di kasab maknawi. Artinya apa? Bukan jenengan sing butuh karomah, tapi karomah ngintil. Bukan kita yang disetir makhluk, tapi makhluk yang kita setir. Bukan duniawiyah yang menyetir kita, tetapi kita yang menyetir duniawiyah. Di dalam alam mukasyafah itu Bapak Ibu, jenengan akan dipertemukan Allah terhadap para malaikat. Alam malakut. Wah, nek niki mesti seneng sampean. Takut tengok kesenangan lali ambek perjanjian, aku khawatir. Tapi saya husnudzon mawon. Saya berharap pada Allah jenengan diselamatkan dari cahaya-cahaya yang selain cahaya makrifat yang disebut cahaya nurullah yang di dalam alam mukasyafah. Yes. Apapun yang terjadi di situ, jenengan akan bisa melewati dengan benar dan tidak terjerat di dalam alam mukasyafah, di dalam alam malakut, apabila sampean eling pesen kula. Apa tujuan kita
suluk kholwat ini menemui Gusti Allah. Lah ngaten nggih. Otomatis tidak boleh lepas zikir yang sejatine zikir mau. Adzikru bisiril asrar. Ini iman rasa siapa yang menggerakkan terhadap malak? Jawabnya adalah Allah. Berarti iman sampean hanya pada Allah, bukan pada malak. Paham ya? Malak itu jamak saking malaikat. Lah ngene lah. Malaikat yo makhluk sama dengan kita. Dah. Jenengan manakala suatu tempo dimasukkan alam berikutnya, ada alam Jabarut umpama jenengan ditemukan Allah terhadap makhluknya berupa jin atau iblis atau bongso-bongso di situ. Di situ akan menghidangkan kesaktian. Sidangkan kesaktian jenengan. Apakah jenengan pingin seperti Kiai Barseso? Ada di situ. Jenengan tinggal nggih gitu langsung. Kita tinggal mengatakan iya, aku suka. Udah. Tapi berhubung sudah kadung ada perjanjian, tetap Anda harus beriman melihat Allahnya yang berperan. Selamatlah kau. Masuk Anda di dalam alam lagi namanya alam lahut, di mana dipertemukanlah jenengan dengan para rasul, mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para kekasih-kekasih Allah. Bisa jadi semua kekasih Allah yang ada di situ ditemukan jenengan diletakkan di tengah-tengah, dikongkon dadi imam. Loh, bisa. Masuk masjid kau wedi pawasane. Semuanya pakai jubah. Jenengan yang disuruh ngimami. Bisa jadi. Aku tanya, ini makhluk napa bukan? Makhluk toh. Tujuan kita suluk kholwat adalah wusul, bertemu Allah liko. Anda akan selamat dari godaan ujian dan di dalam makom mukasyafah manakala jenengan iki memegang teguh fakotistam saka bil urwatil wuthqa lam fisomalha, tali Allah ini. Ya ini tali jenengan pada Allah. Zikir niki wau. Mesti selamat. Urusan nanti kesaktian, urusan nanti karomah, kasyaf maknawi itu ngintil wis urusannya Allah. Jangan sekali-kali kita punya maksud di situ. Kadang-kadang ini ya kayak kesempatan, Pak. Iya, utangku akeh. Masalah omah durung punya, pingin beli omah, beli rumah, anak-anakku dan sebagainya. Wis, sing penting aku sudah ngomong kalau ini kita berbelok arah. Miturut tujuan kita suluk itu wusul pada Allah. Ingat, Allah katakan alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Coba, lalainya kita pada Allah itu dikarenakan di dalam diri kita mewah selain Allah. Itu sampai kapan? Hatta
hatta zurtumul maqabir. Kalau kita tidak lekas untuk melakukan tindakan zikir nafi isbat, maka hatta zurtumul maqabir, sampai mati Pak kita. Seperti itu. Yang jelas sudah saya katakan. Jadi kalau melihat surat Al-Insan 26, wa minal laili, separuh dari malam, berarti jam 11, separuh dari malam. Jam 11 Anda mulai langsung berzikir tersebut. Nah, ketika khalwat secara khusus ini loh Pak Bu ya, dominan jenengan ini akan diterjadikan melihat cahaya makrifat yang dimaksud di dalam surah An-Nur itu di situ. Lah, ketika betul-betul di dalam hati jenengan sudah terlaksana zikir nafi, maka secara otomatis illallah isbat, menetapkan otomatis. Jadi Allah itu nanti ada di dalam ilah, gitu. Ilah. Setelah proses pensucian diri dari iman selain Allah lewat zikir Sirul Asro di tahapan Su'aul Basiro selesai, maka isbatkanlah ilallah dalam hatimu. Maksudnya tetapkanlah dalam hatimu ilah, Tuhan itu hanyalah Allah. Imanmu itu sudah tidak terhadap makhluk. Nek cara lesan nggak apa-apa kita ngomong air ini makhluk, hukum sebab akibat hilangnya rasa dahaga, monggo. Tapi tetap hatimu harus beriman hanya karena Allah. Itu sistem Rasulullah seperti itu, lengkap sudah. Jadi jikalau dalam hati jenengan itu sudah beriman hanya hidup zat yang maha suci atas segalanya, berarti persaksian syahadat jenengan itu sudah benar. Waktu sholat hatimu hanya beriman, yang berperan hanyalah Allah, berarti syahadatmu itu sudah benar. Asyhadu alla ilaha illallah, arahkanlah hatimu terhadap wajah Allah. Niki pernah terjadi terhadap beliau Nabi Ibrahim di dalam surat Al-An'am ayat 79. Dikatakan beliau wa ma ana minal musyrikin, sudah tidak dikatakan beliau itu ruhaniyahnya itu menyekutukan Allah, atau alias sudah melaksanakan dzikir nafi isbat, ketemunya di kalimah inni wajjahtu wajhiya. Niki lah sering sampean waos to, Pak. Sering kita baca setelah takbiratul ihram yang disebut doa iftitah. Inni wajjahtu wajhiya, sesungguhnya ku arahkan wajah ruhku kepada wajah Allah. Wajah ruhku yo iman itu, iman yang sudah ihsan niki. Iman yang sudah ihsan diarahkan terhadap wajhiya, wajah Allah. Mana wajah Allah? Ini. Berarti umpama aku bilang hatimu itu sudah tidak mengakui yang bertakbir kau, yang membaca Fatihah kau, yang sujud kau, yang rukuk kau, yang duduk kau, Anda sudah tidak mengakui kalau munculnya
gerakan itu dari Anda tapi dari Allah. Inilah maksud inni wajjahtu wajhiya, sifatnya lilladzi fatoros samawati wal ard hanifan, olehmu madhep, olehnya kau menghadap hanifan dengan sungguh-sungguh. Sifatnya lilladzi fatoros, dialah zat yang menciptakan, yang menggerakkan, yang menguasai segala alam langit dan alam bumi. Maksudnya alam langit yaitu ruhaniyah jenengan, alam bumi jasmaniyah jenengan. Terakhir, wa ma ana minal musyrikin, dan saya, kata Nabi Ibrahim, kalau sudah begini bukan termasuk orang yang menyekutukan Allah. Inilah persaksian yang benar. Pertama. Syahadat yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan saya bersaksi sesungguhnya Muhammad itu adalah utusan Allah. Konteks secara syariat tetap terhadap beliau Muhammad ibnu Abdillah, yang kita tidak menangi. Bahasa Maduranya menangi, enggak menangi, tak jepok Kanjeng Nabi, enggak menangi kita tidak jamani. Loh, sekarang tadi saya katakan bersaksi yang benar harus tahu siapa yang disab. Loh, kita nggak pernah ketemu. Tak jepok. Kita nggak pernah tak jepok. Gitu. Bagaimana syahadat kita terhadap Rasul itu benar? Benar secara syariat, konteksnya iman, tapi belum ihsan. Harus percaya kalau Rasulullah Muhammad ibnu Abdillah itu la nabiyya ba'da, tidak ada nabi setelahnya. Beliau adalah Rasulullah akhiruz zaman. Ini konteks secara syariat benar, iman, tapi ihsannya belum. Bagaimana ihsan kita? Yes. Saya tanya, Muhammad itu makhluk apa kholik? Makhluk ya? Oke, kholik. Oke, makhluk. Sifatnya kholik, sifatnya makhluk tadi sudah dikatakan la haula wala quwata. Enggak bisa melihat kalau tidak dilihatkan Allah. Enggak bisa mendengar kalau tidak didengarkan Allah. Tidak bisa berucap kalau tidak diucapkan Allah. Tidak bisa bergerak kalau tidak digerakkan Allah. Innaka la tahdi man ahbabta. Surat Al-Qasas 56. Innaka, sesungguhnya kau Muhammad. Innaka sak temene sira Muhammad iku la tahdi. Wonten lanafi nih, Pak. Tidak bisa memberikan petunjuk. Loh, ini langsung Rasulullah. Apalagi seongkok kacung muklaso. Gak bisa. Man ahbabta, terhadap orang, walaupun orang itu ahbabta yang kau cintai Muhammad, gak bisa kau memberikan petunjuk. Terus siapa ya Allah yang memberikan petunjuk? Walakinnallaha yahdi may yasha. Tetapi yang bisa memberikan petunjuk hanyalah Allah. Ini Al-Quran. Rasulullah sendiri mengatakan seperti itu. Dan Rasulullah sendiri yang disebut Allah sebagai makhluk yang tidak bisa memberikan petunjuk.
Tetapi ketika saat secara syariat memang beliau Rasulullah memberikan petunjuk bimbingan, tetapi hakikatnya itu Allah. Bahasa sederhana, Allah mengizini Rasulullah untuk memberikan petunjuk. Allah mengizini air ini, akhirnya air bisa menghilangkan rasa dahaga. Konteks secara syariat pandangan tidak sama dengan hakikat. Tapi bagaimana ini biar sinkron, gak sikut-sikutan. Yaitu tadi Allah memberikan izin terhadap Rasulullah untuk memberikan syafaat atau memberikan hidayah. Tapi bukan berarti Muhammad itu mutlak yang memberikan hidayah, enggak. Kalau Muhammad Rasulullah itu adalah makhluk, Allah katakan kul innama ana basarum mislukum, Al-Kahfi ayat terakhir. Muhammad katakan innama ana basarum mislukum. Rupane perkataan yang dikatakan Rasulullah yang atas dasar perintah dari Allah, innama ana, sesungguhnya aku, kata Rasul, iku basarun, manusia, mislukum, sama dengan kau. Berarti Muhammad iku makhluk. Muhammad makhluk. Jenengan kali kula makhluk napa khalik? Berarti jenengan Muhammad. Air makhluk apa khalik? Makhluk. Berarti kalau air ini makhluk, berarti boleh secara hakikat loh, bukan syariat, ini adalah bisa dikatakan Muhammad. Nalarnya asalnya dari Nur Muhammad sing disebut Ahmad, yang akhirnya secara fisik disebut Muhammad. Iku Rasulullah, utusannya Allah. Artinya air ini kalau tidak diutus oleh Allah, air ini kalau tidak diizini oleh Allah, air ini tidak akan pernah bisa mendatangkan rasa seger, menghilangkan rasa dahaga. Wis titik. Berarti secara hakikat persaksian yang kedua, jenengan itu wajib iman bahwasanya makhluk siapapun bisanya bergerak karena digerakkan oleh niki lho Pak, bersaksi yang benar itu di situ. Kalau boleh saya katakan, asyhadu alla ilaha illallah itu adalah hidup, wa anna Muhammad Rasulullah adalah makhluk yang digerakkan. Nek jenengan kalau kita itu berpikir seperti itu, tak jamin gendeng. Gila. Tresno, cinta, ada beban rindu banget ketemu Allah. Lah nanti dikatakan bertemu, la ibsorun wa mubsorun wa basorun. Dalam pandangan diri jenengan ini sudah tidak ada selain Allah. Gak ada. Termasuk diri kita itu gak ada. Yang ada cuman innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholah li dzikri. Bergemuruh hati jenengan itu keakuannya Allah. Ini namanya bertemu.
dikatakan bertemu itu bukan satu dengan yang lain bertemu gini, ndak. Memang prosesnya kita di situ, tapi dikatakan liqa bertemu Allah itu bukan perkaranya ruh bisa melihat Allah. Ainul basirah bukannya itu bisa melihat wujudnya Allah, bukan. Ibnu Abdullah dalam kitab Hikam itu dikatakan liqa bertemu itu la ibsarun sing melihat, wa mubsarun yang dilihat, yang melihat makhluk, yang dilihat Allah, wa basarun mata untuk melihat, semuanya iki hancur. Terus yang mana? Hati kita sambung pada ini loh Pak ya, lewat rasa. Kita nggak ada. Akhirnya di dalam Quran tauhid yang paling puncak, wahyu yang paling puncak baginda Rasul itu ada di surat Al-Anbiya ayat 25. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu rupane la ilaha illa ana. Udah puncak sudah. Muhammad, sampaikanlah wahyu ini terhadap umatmu, pemahamannya sampaikanlah. Disampaikan kali Rasulullah, sebab utusan sebelum kau semuanya menyampaikan hal ini. Lah kalau kita tidak belajar ilmu tasawuf, ngertinya dari mana? Lah gitu toh. Sedangkan kita umat Islam khususnya paling banter sudah, syariat tarekat mandek sudah. Ilmu hakikat tasawuf tidak mau. Nah ini usulnya dari mana? Nggak bisa. Sebab kalau kita lihat syarat orang dikatakan bisa liqa bertemu Allah dalam kurung wusul di makom musyahadah, bukan mukasafah ya. Nek mukasafah mau jenengan ketemu karomah mau. Kalau musyahadah itu berarti kebukanya ghaib Allah, asalnya kita itu ghaib pada Allah, sekarang Allah hakul mubin. Itu ada dua. Wa man kana yarju liqa'a rabbih. Rob bahasane Rob lho Pak iku. Mboten kados surat Al-Ankabut wa man kana yarju liqa Allah. Nah iki khusus. Liqa Allah iki khusus umat Islam. Kalau Al-Kahfi ayat 110 itu untuk seluruh umat manusia. Wa man kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang dalam hatinya ingin bertemu Tuhannya. Kalau Islam berarti mengatakan Allah. Semuanya sama, syaratnya ada dua. Pertama, fal ya'mal amalan sholihan. Itulah yang kumaksud zikir nafi isbat di segala amaliyah apapun, baik sholat, zakat, poso, haji atau amaliyah di luar itu wajib jenengan iku melakukan zikir nafi isbat. Itu yang disebut fal ya'mal amalan sholihan. Secara hakikat berarti ruhaniyah hati jenengan. Kalau secara syariat ya jasmaniyah sampai niki harus melakukan yang disebut fal ya'mal amalan sholihan. Jasad ini ninggalkan larangan, menjalankan perintah. Ini pertama, itu dilakukan tidak mengenal waktu dan tempat. Uzkurullaha dzikron katsiron. Wa qala aidan ya ayyatuhan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Udah. Kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada.
Jangan sekali-kali kau menyekutukan Allah di segala aspek apapun, jangan dengan sesuatu. Jikalau kau ingin betul-betul bertemu Allah ketika makan, minum, sholat, apapun, jangan pernah dalam hatimu mengakui makhluk itu yang bisa berperan. Anda harus melakukan zikir nafi isbat tadi. Isbat menetapkan keakuannya Allah yang melakukan. Wah, niki. Ini dilakukan umat Islam berarti Rabbihinya itu adalah Allah, ya dah. Kalau di luar umat Islam, kalau memang betul-betul bertauhid, Rabbihinya sesuai dengan ismu datnya itu apa, terserah. Tapi itu nggak dipersoalkan. Yang jadi persoalan adalah ketika ruhaniyah ini wajib jatuh terhadap laisa lahu kamislihi syai'un, laisa kamislihi syai'un, jatuhnya di itu. Nggih, ngapunten, Nabi Isa, Nabi sebelum Nabi Isa barang semuanya sama. Beliau mengarahkan, menganjurkan umatnya untuk hanya menyembah, bersaksi terhadap Robnya. Tidak ada Rasul satupun yang mengatakan sembahan saya, nggak ada, nggak ada. Puja-puji saya, nggak ada. Semuanya Rasul itu mengarahkan terhadap hambanya itu hanya bersaksi, menghadap, beriman pada Tuhannya semuanya. Karena beliau Rasul itu, beliau sudah masuk dalam man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Beliau sudah jadi kekasih Allah, otomatis sudah makrifat. Nah sekarang Rasulullah secara syariat, para nabi sudah tidak ada, akhirnya ajaran itu diteruskan tabi'ina sholihin. Ini yang sering kami sebut sebagai guru akhirat kita, yang memakai sistem wasilun, sistem di mana hukum syariat ini dijadikan sebagai hukum hakikat. Kok bisa? Sebab dengan menjadikan hukum syariat menjadi hukum hakikat, rohaniah Anda bisa makrifat pada Allah. Qad khasiral ladzi qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Ketika Anda mengalami dua hukum, larangan dan perintah, keakuan diri Anda sudah lepas. Inilah hukum syariat menjadi hakikat untuk supaya bisa makrifat pada Allah. Qala Rasulullah sallu kama ra'aitumuni usolli. Ya seperti ini. Bapak Ibu, jadi bersaksi yang benar adalah yang menyaksikan itu wajib tahu siapa yang disaksikan. Kalau bahasa mata dohir, kita bersaksi terhadap makhluk, membuahkan satu iman adanya makhluk dunia seisinya, menunjukkan adanya Allah. Sebab makhluk yang menciptakan Allah. Berarti mata dohir kita menyaksikan makhluk. Sekarang sertailah mata hati Anda untuk bersaksi pada yang menciptakan mau. Caranya sudah kami terangkan di atas tadi tentang
Inilah hakikatnya syahadat. Jelas nggih? Jelas. Mengapa dulu itu Bapak Ibu ini tidak digelarkan? Terus terang aja, beliau-beliau itu tidak menggelarkan, tidak menjelaskan secara umum seperti ini karena pada saat itu masih takut fitnah. Estu. Sebab fitnah itu datang awalnya atas ketidakfahaman, ketidaksinkronan antara kacamata syariat dengan kacamata hakikat. Umumnya orang melihat dengan kacamata syariat, khususnya orang melihat kacamata hakikat, jadi nggak sama. Kacamata syariat kita melihat makhluknya, kacamata hakikat melihat hidupnya. Zat yang maha suci ini yang berperan. Ya sama dengan air tadi loh Pak. Sudah benar menurut kacamata syariat, kita beriman secara akal, kalau tidak minum air ya nggak akan hilang dahaga secara akal. Dalil akli ngoten. Tapi kita tidak sadar dalam satu ayat, innahu bikulli syai'im muhit. Kalau Allah itu meliputi setiap makhluk itu. Mengapa kita nggak sadar? Karena kita ilmu tasawufnya disembunyikan. Akhirnya kita sebagai umat menengah ke bawah, delurung, kesasar, orang ngerti. Sebab berangkatnya ngerti itu dari taklim, dari taklim muta'alim kita, dari belajar kita. Kalau itu tidak ditaklimkan, tidak diajarkan, bagaimana kita akan paham? Sama dengan Tarsan di hutan itu loh Pak Bu, kan nggak pernah Tarsan itu diulang ilmu matematika, kan nggak pernah. San telu tambah telu berapa san? Nggak bisa jawab Pak Bu, karena tidak pernah belajar matematika. Biasanya ya, bisanya ya itu bahasanya bahasa hewan itu. Itulah laksana seperti itu. Berarti kita yang tidak mau belajar tasawuf laksana seperti seperti itu. Yastami'unal qaula wa yattabi'una ahsanahu. Pengikut Rasulullah itu adalah beliau itu mendengarkan ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah, tidak hanya syariate, bahkan sampai tasawuf. Itu Rasulullah. Wa yattabi'una ahsan. Dan tidak hanya mendengarkan dan paham aja, tetapi diamalkan. Jadi apa yang kugelar tadi, syahadataini, persaksian yang benar ini, kalau tidak jenengan praktekkan tadi di setiap aktivitas jenengan, eman-eman. Kata Rasul, al ilmu bila amalin kasajarin bila tamarin. Umpama sampai saya kasih sepeda, Bapak ini sepeda ya buat ke pasar, buat kemanapun, biar manfaat. Sampai masukkan rumah, sampai kemuli sarung, udah nggak dipakai-pakai. Lalu mau make nggak bisa, dilihat aja. Tapi nggak mau belajar, nggak mau praktek. Praktek memang Pak. Awal kita belajar sepeda itu susah, jatuh, kadang nabrak tembok, biasa. Jenengan mengke kalau praktek
bersaksi yang benar ini, ya jatuh bangun, nggak apa-apa, itu wajar dan itu hukum sunatullah. Jenengan itu jatuh bangun, wala tayasu fi roihillah, kata Allah, jangan kau berputus asa dalam rangka menyongsong rahmatku yang kumaksud makrifat. Jangan. Seberat apapun ekonomi yang kita hadapi, Pak, di rumah tangga ini gila, jangan menjadikan hati jenengan itu tidak selalu berzikir. Jangan. Estu, saya sadar kok, saya memaklumi kita semua yang hadir ini punya tanggungan rumah tangga yang tidak ringan, berat. Tapi kata Allah, innama amwalukum wa auladukum fitnah, itu ujianku yang kuhadapkan terhadap dirimu. Betulkah kau tetap berangkat menuju dan bertemu aku, ataukah kau terbelenggu dengan ujian ini? Makanya sebetulnya saya itu kurang sehat, sungguh, tapi tidak menjadikan saya ini berhenti untuk mengkaji ini, tidak. Saya punya prinsip, matek ning dalan ya sama, mati sekarang mati besok itu sama. Saya sudah cek total kepada dokter, saya teringgapi, mohon maaf, sebetulnya saya tidak suka periksa-periksa itu. Boleh tahu, boleh ngoten ya, nek mau lah mboten tahu lah penak toh, boleh tahu, karena memang secara syariat harus seperti itu. Tetapi tidak menjadikan saya untuk berhenti dalam bertablik tentang hal ini. Saya nggak usah ngomong penyakit apa, nggak usah. Sing jelas penyakit umum, nopo? Diabetes. Diabetes saya sudah 200, hitungannya 200 sedikit gitu. Normalnya itu 100 berapa, 150. Lah kok itu dokternya, waduh Gus, harus berhenti minum-minum yang manis-manis. Kalau saya seperti ini tak sikat mawon, urusan besok ya besok, tapi nggak masalah. Sampai Pak dokter bilang, Gus, kalau mau untuk nunggoni umat lebih lama, tolong gak apa-apa minum, tapi jangan terlalu banyak. Makan juga begitu, boleh, tapi jangan terlalu banyak. Makanya kok Pak, saya itu makan itu kadang satu hari 4 kali, nggak bisa gemuk. Saya kira saya cacingan. Nek dulu kan begitu Pak ya, perutnya aja yang gendut, tapi nggak bisa lemu, tanda ada cacingan. Ternyata enggak, itu tadi. Ya udah, jamaah juga menyarankan saya untuk menjaga itu. Ya tak ngestokno. Jadi agak puasa Pak saya, makan ya agak puasa, minum juga agak puasa. Kata dokter, sikat terus, minum yang banyak air putih, kata gitu. Ya nggak apa-apa. Sebetulnya rokokan kalau nggak ngopi yes kurang mantap Pak ya, tapi tetap ya saya minum sesuai petunjuk dokter, boleh kalau tidak banyak sak morong geding. Oke, Bon, Bapak Ibu, jadi kita memang dihadapkan beberapa ujian, tapi tetap jangan sampai putus asa. Jenengan yang sudah ditakdirkan Allah menerima tali ruh langsung pada Allah malam hari ini, yaitu zikir lewat persaksian yang benar,
sudah jenengan masuk di dalam hati, apabila tidak dilaksanakan, eman-eman, bahasa Maduranya eman-eman, eman ya, eman-eman, laksanakan. Tapi gini, nanti jangan pernah takut sampean ketika mengamalkan apa yang kumaksud, wa minal laili fasjud lahu fasabbihhu lailan tawilan. Jangan pernah takut, apapun yang dihadapkan jenengan, langsung atau tidak langsung pada saat berzikir malam hari, jangan pernah takut. Bisanya nggak akan pernah takut jenengan kalau tetap iman sampean itu terhadap Allah. Sebab namanya orang, Pak, kadang ada takutnya, Pak ya. Angin datang, gitu ayo sudah takut. Akhirnya dunsel ke biniknya. Nanti ada satu proses gini, Pak, jenengan ikut terasa terangkat, naik, sampai melihat sab langit 1 sampai 7. Itu sampai gak usah takut. Sampai jangan berpikir istriku masih cantik, anakku masih kecil-kecil. Akhirnya sampai langsung turun. Artinya udah kehendak untuk tidak diteruskan, langsung sampai diturunkan. Ada kehendak untuk tidak diteruskan karena takut, langsung turun sampean. Kadang-kadang tidak, itu jasad tidak ruhaniah yang keluar. Tahu jenengan itu keluar. Jangan takut. Anda itu kan tujuannya Solo itu bertemu Allah. Anda diperjalankan Allah. Mengapa harus takut kalau yang memperjalankan itu Allah? Tapi namanya orang, Pak, kadang imannya itu naik turun. Akhirnya ingat istri, ingat anak, akhirnya nggak jadi. Nanti ngulangi lagi gitu, kadang-kadang angel. Iya, pertama itu udah loskan aja lah, los semuanya Allah. Aku yakin jenengan nanti tidak ada apa-apa pada akhirnya, nggak ada apa-apa. Cuman itu aja pesan saya, jikalau berlaku kholwat secara khusus malam hari, tengah malam jam 11, Pak ya, kan dihitung jam maghribnya itu kita jam 6 ya, katakan jam 6, terus subuhnya itu jam 4, kita hitung 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, berarti 10 dibagi 2 berarti 5, kita hitung 6, 7, 8, 9, 10, 11, berarti setrat kita khalwat jam 11. Anda tidur atau tidak tidur nggak apa-apa. Kalau bahasa usolli sunatan tahajudi, yo harus tidur dulu walaupun sesaat. Tapi manakala tidak usolli sunatan tahajud, misalnya usolli sunatan hajat, nggak apa-apa, nggak tidur. Paham ya? Itu silakan. Saya tidak memberikan deadline waktu berapa hari, enggak. Tapi kalau kita melihat surat Toha, beliau Nabi Musa ketika kholwat uzlah itu membutuhkan 40 hari 40 malam. Tapi saya tidak mendeadline harus 40 hari 4 malam, enggak. Kalau Rasulullah itu kalau bahasa kholwat hatal yakin, seterusnya sampai mati. Itu Rasulullah. Al-Hijr 99. Rasulullah kalau mengatakan tentang kholwat adalah hatal yakin, sampai mati. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, cuman aja walaupun kondisi saya kurang stabil, ngaji tetap ngaji, tapi tidak terlalu lama. Biasanya sampai 2-3 jam, mungkin bisa kami onsrot
2,5 jam atau 4 jam. Oke, Bapak Ibu hadirin, kita masuk pada sesi tanya jawab dan dialog. Barangkali ada yang perlu ditanyakan. Toreh, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten sakderenge Ustadz, yang ingin saya tanyakan tadi kan Ustadz menyampaikan jumeneng mulai jam 11 malam. Jam 11 malam itu selesainya sampai jam berapa Ustadz? Ngaten nggih. 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 Kan namung setunggal pertanyaan nggih. Nggih. Sampun ngaten mawon. Mboten tambahi maneh nek wonten. Wis kula. Nah, seandainya kita menjalankan itu, kita kan seorang perempuan ya Ustadz. Nggih. Kadang-kadang kan takut ya kalau ketemu apa, dikelihatin Nggih. apa gitu. Terus kita harus bagaimana Ustadz? Gitu ya. Iya. Nggih. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Miturut ayat Al-Insan 26 itu lailan tawilan, relatif. Kuat sampean, kuat jenengan sampai berapa jam? Tidak harus sampai pagi, enggak. Lailan tawilan itu kan malam yang panjang, diukur dari kemampuan jenengan. Nek miturut kula ngeten, dengan duduk itu sudah keju apa capek, nah, langsung berbaring aja sambil leyeh nggak apa-apa, sambil tedung, pokoknya tidak blekok ketorokan. Tidak apa-apa. Jadi tidak harus 3 jam, jam 11 sampai subuh, enggak. Diukur kemampuan di dalam diri kita masing-masing. Sistemnya gini aja, dengan duduk berapa menit atau berapa jam nggak kuat, langsung sambil berbaring menjelang tidur. Bisa nanti dilewatkan Allah lewat mimpi, bisa. Perjalanan ini ruhaniyah dilewatkan mimpi bisa. Allah iku innallaha ala kulli syai'in qadir. Itu yang pertama. Yang kedua, terus bagaimana sikap kita manakala didatangi alam gaib gitu, ketemu ini, ketemu itu, sikap kita bagaimana? Tadi saya katakan, pegang teguh tali Allah, zikir. Yakinkan di dalam dirimu makhluk itu tidak bisa apa-apa, yang bisa apa-apa di situ adanya Allah. Itu aja. Saya yakin rasa penakut kita nanti akan dengan sendirinya hilang, Bu. Dan makhluk itu seketika itu kalau Anda sudah masuk di ranah su'aul basyir, langsung hilang. Langsung hilang. Tampakan itu langsung hilang nanti, ya Bu ya. Dan gak usah dunsel nanggone Pak E. Ya, ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini kami menyimak pengajian jenengan walaupun tadi lambat, cuma di sini saya sudah menyiapkan buku untuk apa yang disampaikan jenengan. Jadi kami pada pertanyaan di sini ada alam malakut, alam lahut. Sedangkan kita syariatnya masih syariat awam. Apakah kita mampu? Apakah Allah bisa memampukan diri kita yang semisalnya mengerjakan alam tadi yang jenengan jelaskan? Yang pertama. Yang kedua, ini ada at-tariqatu bila syariah kal bahri bila safinah. Ini ada pernah saya baca di Dasuki, at-tariqatu bila syariah kal bahri bila safinah. Nanti saya minta tolong
diperjelaskan, karena sekali lagi kami adalah syariat awam, syariatnya belum menjuluk ke hakikat ma'rifat, cuma alhamdulillah sudah memahami. Yang terakhir Gus, ini ada pertanyaan yang sangat membingungkan kami, bahkan kami itu bingung, sangat bingung. Ada pertanyaan dari orang Kristen. Orang Kristen bertanya kepada orang Islam, ya salah satunya saya. Pernah ditanyakan, semuanya saya bisa jawab. Bahkan taruhannya saya itu satu, kalau sampean bisa menjawab pertanyaan saya akan rela keluar dari Islam. Seperti itu. Tapi kalau sampean tidak bisa menjawab pertanyaan ini, sampean harus ikut masuk Islam. Ternyata Kristen itu angkat tangan. Pertanyaan seperti ini, cuma saya bingung, belum sempurna. Mungkin ini ketauhidan, mungkin tauhid jenengan bisa menjawab. Di mana muka Anda? Ini. Di mana muka Anda? Setelah saya tunjuk, si Kristen bertunjuk. Ini, oh bukan, ini pipi. Ini, oh bukan, ini dahi lah. Sampai sekarang saya belum bisa menyempurnakan pertanyaan itu. Monggo kami minta tolong kepada Gus untuk bisa menyempurnakan jawaban, karena ini berhubungan dengan ilmu tauhid. Matur nuwun, terima kasih atas ilmunya jenengan, sehingga alhamdulillah warga-warga banyak yang hadir. Karena yang banyak yang hadir mungkin senang pengajian sampean. Dari kami billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apapun mulai zaman Nabi Adam sampai sekarang, Allahnya, Tuhannya tetap nggak pernah ganti. Nggih? Tuhannya, Allahnya nggak pernah ganti. Allah punya sifat innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah mampu dan berkuasa atas segala hal apapun, termasuk memasukkan Anda di dalam alam malakut atau lahut. Cuman Allah hanya memasukkan itu mayyasha, hamba yang dikehendaki aja. Cahaya makrifat itu hanya diberikan terhadap hamba yang dikehendaki. Di situ tidak membahas dzurriyah, tidak membahas nasab. Siapapun hamba yang dikehendaki dialah. Terus hamba yang bagaimana yang dikehendaki itu? Jawabannya ada di surah Al-Ahzab, Az-Zumar ayat 17-18. Dan itu jawabannya ada di dalam surah Ali Imran 31. Kalau Az-Zumar tadi, mereka yang hatinya menerima ajaran Rasulullah di jalur dinul haq. Yes. Aku yakin dengan seyakin-yakinnya jenengan ini. Karena apabila jenengan gak ingin menerima, gak mungkin datang ke sini. Itu. Alladzina yastami'unal qaula, itulah mereka yang menerima setelah mendengarkan ajaran ini. Kalau di dalam surat Ali Imran itu Allah berkata, Muhammad, jikalau umatmu ingin cintanya aku terima, suruh mengikuti kamu. Akhirnya Rasulullah dawuh fattabi'uni, maka
ikuto sira ni ing ingsun. Ikuti saya. Kita umat Rasulullah itu mayoritas hanya mengikuti dari versi syariatnya saja, kebanyakan. Tapi versi hakikatnya banyak yang mencak-mencak, banyak yang menolak. Ini persoalannya. Sebab jikalau kita betul-betul mengikuti Rasulullah, fattabi'uni ya yuhibbukumullah, Allah akan menerima cinta sampean. Sebab apa Allah menerima cinta kita? Karena kita telah melepaskan cinta hati kita terhadap selain Allah. Kalau konteksnya iman, karena kita telah melepaskan iman selain Allah. Wa may yakfur bittaghuti wa yu'min billah. Barang siapa yang meninggalkan iman terhadap tauhid wa yu'min billah, dan mereka imannya hanya pada Allah, otomatis. Jadi bagi Allah sangatlah ringan untuk memasukkan jenengan di dua alam tadi, malakut dengan lahut. Ini keterangan kalau didengarkan sistem syariat bahasanya ini, Pak, ya nggak bisa. Ya kalau zaman Rasulullah. Mohon maaf, tidak mengurangi rasa hormat. Bukannya saya nggak setuju, tapi kurang sepaham. Kalau kita menuduh bahwasanya ini hanya terjadi pada Rasulullah, berarti sama halnya kita membatasi kekuasaan Allah. Bahayanya di situ. Cuman saja saya kurang sepaham. Dasar saya, Allah dulu dengan sekarang sama. Entah kalau Allah dulu dengan sekarang ganti, ya gak tahu saya. Mungkin begitu jawabannya. Ya kalau zaman Rasulullah bisa terjadi masuk di dalam alam malakut dan lahut. Kalau kita nggak bisa. Mohon maaf, bahasa itu sebetulnya bahaya buat kita terhadap Allah. Berarti kita membatasi kekuasaan Allah. Makanya secara hakikat tetap Allah menghendaki terhadap siapapun. Sebab bahasanya mayasa, terhadap man yasa sing dikehendaki oleh Allah. Satu, berarti kita harus optimis. Tanda hamba yang dikehendaki alladzina yastami'unal qaul wa yattabi'una ahsan. Siapapun yang mengikuti Rasulullah pasti akan dikuasakan Allah untuk hal yang seperti itu. Itu dalam hati saya iman seperti itu. Saya nggak usah membuka kisah, saya nggak usah. Nanti tambah tadi fitnah sing gak paham. Wis gak usah. Yes, kita buktikan aja tiap hari tiap saat. Bagaimana ketika saat hati kita belum mendapatkan ajaran tasawuf ini, menghadapi dunia ini, bagaimana hati kita? Pasti khauf, pasti ada rasa takut, rasa khawatir, rasa gelisah. Lawang kita urusan ekonomi di rumah tangga kurang aja ya, itu sudah khawatir. Padahal Allah sudah mengatakan semuanya Allah yang menjamin, yang ngatur itu semuanya Allah. Mengapa kita itu ikut-ikut ngatur yang sudah diatur oleh Allah?
Bahasa tauhidnya seperti itu. Ya coba kita rasakan ketika saat kita sudah mengamalkan ketasawufan terhadap Allah itu. Ketika menghadapi alam dunia ini, lebih enjoy, lebih nikmat, lebih mudah. Ya dengan ini ketenangan, nggak mudah, gelisah, nggak mudah. Jenengan iki ketakutan, walaupun itu terjadi tidak berlarut-larut lama, karena kita kembali kepada Allah. Yes. Nomor 2, masalah syariat thariqat nggak bisa Pak dipisahkan, nggak bisa. Seperti halnya lautan, nggak mungkin pisah dengan namanya apa? Perahunya, atau selain dari bahasa perahu, gelombang apa itu? Ombak, nggak bisa. Tumpaan dengan jalan itu nggak bisa dipisahkan. Sepeda laksana syariatnya, thariqah jalannya nggak bisa dipisahkan. Cuman kebanyakan nggak ada hakikatnya. Tujuannya kemana? Untuk bertemu Allah. Kita sholat itu untuk bertemu Allah. Kita aktivitas apapun itu untuk bertemu Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahasanya liya'budun. Berhubung nggak punya tujuan pada Allah, tujuannya terhadap selain Allah, yaitu jadinya tujuan kita untuk mencari kemewahan dunia. Sholat tujuan kita cari pahala Pak, cari surga. Lah itu makhluk apa khalik? Makhluk. Tujuan kita adalah, hakikatnya adalah bertemu Allah. Bagaimana mungkin kita bisa bertemu Allah sedangkan ilmu faktor untuk menunjang untuk bertemu Allah kita tolak? Innama ya'murukum bisu'i wal faksha. Ingat, nafsu di dalam dirimu itu selalu memerintahkan Anda berbuat jahat pada Allah dengan bentuk beriman. Dalam hati ada iman selain Allah, itu nafsu. Jujur terus terang saja, memang syariat dan thariqat nggak bisa dipisahkan Pak, nggak bisa, karena itu sudah jadi satu. Cuman hakikatnya itu harus menunggangi syariat thariqat dalam rangka untuk menuju makrifat. Satu contoh, saya mau ke Madura, saya mau ke toko apa itu badminton, toko raket. Safinah kita, tumpaan kita, syariat kita kapal. Thariqahnya kapal berarti lautan. Lah, tujuan itu sudah ada, mestinya ada di dalam hati saya. Apa tujuan saya? Ke toko raket. Lah, ini harus dihantar oleh kapal, perahu, sampai pada Madura. Di toko itu terus saya kelihatan raket dan beli. Inilah nyatanya hakikat disebut makrifat. Ya sudah. Nah, ketika saya masuk toko, kapal, perahu, lautan, saya tinggal nopo, saya bawa ke toko. Saya tinggal dah. Artinya apa? Ketika sudah sampai makhluk syahid, tujuan, dikatakan tujuan, maka
Semua tadi diparkir, Pak. Diparkir. Tinggal pertanyaannya, saya ada di toko terus-menerus selamanya atau enggak? Kalau enggak, kita pulang ya pakai lagi kapal itu. Paham maksud saya ya? Kalau jenengan nek wis mati, misalnya wis mati lo ya, ya otomatis meninggalkan kapal dan jenengan masih di dunia. Hukum wajibnya syariat dan thariqat itu tidak bisa lepas. Miturut sistem wasilun yang dilakukan kanjeng Nabi. Mangan itu ya syariat, dulur thariqah. Ilmu buat makan adalah syariat, wujud makannya kita nama makannya itu thariqah, tujuannya kita kenyang. Kalau sudah kenyang itu sudah makrifat. Laksana seperti itu. Sekarang kita harus sinkronkan tujuan dunia dan akhirat. Man arodat dunya fa'alaihi bi'ilmin, wa man arodal akhirah fa'alaihi bi'ilmin. Semua pakai ilmu. Contoh, aku makan, piye ini menjadi ibadah di mata Allah. Secara syariat, ilmu makan ya harus tangan kanan. Miturut agama Islam, ya harus membaca bismillah. Kita harus laksanakan. Lah, hakikatnya kita terapkan di tengah-tengah itu. Apa? Nafi isbat. Akhirnya tujuan kita bertemu Allah. Secara syariat kita bertemu makrifatnya yaitu kenyang. Secara makrifat kita bertemu Allah. Ya ini illa liya'budun. Kerja apapun aktivitasnya, jadikan hukum syariat menjadi hakikat, sebab dengan begitulah akan bisa makrifat. Berarti fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dua. Nomor 3 terkait wajah. Jenengan melebet datang surah Al-An'am 79, maka sampeyan tinggali tafsir apapun. Ternyata yang disebut wajah ya bukan hidung. Kalau kita duding, hidung, batuk, pipi, gigi dan lain sebagainya, bukan itu. Terus mana? Ya itu. Ini wajah tuasia. Wa qala aidan fa aina ma tuwallu, dimanapun kau mengarah, fa thamma wajhullah, di depanmu ada wajah. Wajah itu ngarep. Niki. Sepeda motor misalnya, itu kan nama, gitu. Terus mana yang memiliki wujud sepeda motor? Nggak bisa sampean duding, Pak. Kita duding setir, ya setir lah itu. Terus mana? Ya iku, loh ngoten, hanya itu. Ya itu. Ingat, aku kata Allah, biar dikenal oleh kau hambaku. Wujudku biar dikenal oleh hambaku. Kalau aku iki Tuhan, tak lahirno, saya lahirkan wujudku yang disebut Nurullah. Lah, Nurullah, wujudnya Nurullah adalah dunia dan seisinya. Tapi wujudnya dunia seisinya bukan wujudku. Gak bingungan iki. Itu tadi. Sama dengan sepeda motor, sama dengan wajah tadi, ya dah? Lah jawabannya yang benar, ya itu. Nah, kakak dek dituding, ya itu. Makanya ada yang berpikir gak nyebut Allah, gak nyebut pokoknya nyebut sing gak paham ya. Maksudnya ya itu.
Ada Pak, kumpulan zikir yang seperti itu ada memang. Awalnya itu la ilaha illallah, la ilaha illallah, lama-lama tuh maksudnya ya itu sebetulnya itu. Lah untuk sampai di itu ya dah, tidak terlepas dari pemahaman la ilaha illa anta dan la ilaha illa ana. Kadang-kadang yang banyak itu niru-niru tapi tidak ngerti. Nah, itu yang banyak itu gitu, niru-niru tapi tidak ngerti, ya, tapi lumayan. Suwe-suwe lama-kelamaan ya dipahamkan Allah sendiri. Nggih.